Banyu Zamzam Project, kembali lagi dengan podcast kita. Kali ini saya bajak dulu sebagai pembawa acaranya. Oke, kenalin, aku lagi sama Mak Nurul. Jadi hai dulu Mak, coba hai gitu. Halo anak-anakku. Oke. Mak kangen Rek. Jadi Mak Nurul ini adalah emak kita semua yang ada di Zamzam Project ini. Nah, Mak Nurul ini salah satu kepala suku ya Mak ya. Kita bisa bilang kepala suku ya di sini. Pokoknya atau apa? Wis ngono wis. Yang Pokoknya gimana, melok Mak? orang rembuk. Oke. Gak tahu. Jadi Mak Nurul ini salah satu keluarga kita yang di sini, dan beliau itu merupakan perempuan hebat yang mau kita interview, mau kita tanya-tanya terkait kisah hidupnya beliau bagaimana. Jadi Mak Nurul ini kan ceritanya kalau yang kita dengar yang di belakang kamera ya Mak ya. Ceritanya itu kan sangat up and down sekali ya Mak ya. Jadi Mak itu mulai dari ke atas, ke bawah, ke samping, ke belakang bisa ya, semuanya ya Mak ya. Oke. Jadi Mak Nurul gimana kabarnya nih Mak? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya aku mau ngucap matur suwun sangat, terutama sama keluarga dari Zamtu Project. Ya. Dimana pertama begitu saya menjadi salah satu keluarga di Zamtu, karena saya ngontrak di sini ya, itu saya beda gitu, chemistry-nya tuh ngerasa kayak ini kayak saya punya keluarga baru. Dia anak-anak akeh gitu, saya merasa sudah tidak sendiri. Terus saya yang tadinya sebelum di sini, saya orang yang sangat traveler ya? Banget ya, ya putus asa, nggak ada yang bisa diajak ngomong gitu, ngawur lah gitu. Mari ngono di are-are Rek, anak-anakku nang kene ku api-api enak gitu, kalau diajak ngomong itu asik banget gitu ya, nyambung kemana-mana. Dan respect banget buat anak-anak di Zamtu Project iki sing notabene itu attitude lo oke. Serius. Tepuk tangan dong Mak. Serius, subhanallah. Aku nggak nyangka. Aku tuh merasa bahagia banget dan bersyukur sama Allah Ta'ala. Disinilah sampai terakhir suamiku meninggal, dan dari sampai ke 40 hari suami saya meninggal sampai ke 100 harinya. Jadi terutama ya Mas Eri nggih menika sama anak-anakku kabeh iki lho wis peduli. Subhanallah ya Mak. Wah, sangat salah. Aku sampai merinding. Jadi manapun itu nomor satu tuh kayak aku lek marketing ngono ya. Mesti wis lek nang Mojokerto nang Zamtu wis wis. Saya selalu bercerita tentang bagaimana sih gitu. Jujur. Nah, ngomong-ngomong nih, Mak Nurul itu asalnya dari mana? Ketika lahir dulu di mana, Mak? Saya itu lahir tahun 72. Oh, cukup senior ya. Tulas pindo Rek. Untuk telas pipi kendo. Aduh. Jelita ini jelang 50 tahun. Oh, masih liwat ya. Loh ya apa? Loh, kemarin habis reuni juga Taman Kawak-Kawak. Jadi wis tuwek-tuwek. Asalnya dari mana, Mak? Jadi saya lahir itu di Surabaya. Dari Surabaya. Umur 3 tahun ibu saya sudah meninggal. Ibu saya orang Kalimantan, bapak saya orang Singapura. Saya lebih banyak dibesarkan oleh nenek di Mojokerto. Terus saya sekolah sampai SMP kelas 2. Di SMP Muhammadiyah, kemudian saya keluar, saya pindah di Pondok Pesantren Lirboyo, Mencelok ini. Terus ya seperti itulah singkatnya kalau untuk dari di Mojokerto ini ya. Terus sampai saya menikah di Jakarta dan mempunyai 2 orang anak. Cantik-cantik tuh anaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah ini sing tak dudukno nang arek-arek rasane yo opo waktu aku membawa anak-anakku hijrah. Aduh, saya bentar Mak, sebelum kita spoiler hijrah, jadi dulu itu Mak Nurul ini tinggalnya di Jakarta, bener ya Mak ya? Setelah itu hijrah di Mojokerto. Sebelum kita dengerin cerita hijrahnya Mak Nurul, boleh kan Mak berbagi cerita suka dukanya ketika tinggal di Jakarta itu seperti apa? Mulai dari sukanya dulu dan sampai dukanya, sampai akhirnya memutuskan untuk hijrah Mak. Kan Mak dulu pernah cerita tuh, Mak tuh hebat loh, dia keliling traveler banget. Dia sampai pesiar ke mana aja Mak?
Ya ke mana aja, hampir 24 provinsi pada waktu itu. Yang sampai luar Tanpa negeri itu, Mak. Oh, gimana ya, lupa saya. Oh, saking banyaknya sampai lupa. Boleh lah, Mak, berbagi Ya. ceritanya dulu. Saya itu kan orangnya senengannya gratisan. Ya apa carane aku, dulu saya punya prinsip gini, pada seusia ya 24 tahun lah saya sudah punya prinsip. Aku pengen keliling nang seluruh Indonesia lah, seluruh provinsi Indonesia. Carane ya apa gratis. Kan gitu. Iya. Mak masuklah ikut jadi volunteer ke beberapa yayasan, beberapa ini. Terus yang menarik lagi, Mak kenapa bisa gratis kemana-mana? Zaman dulu nggak ada handphone yo. Pakai apa tuh, Mak? Telepon kadang telegram. Telegram itu berkabar kayak itu. gimana, Mak? Nang kan kita harus ke kantor Telkom dulu. Iya. Terus bikin surat. Jadi bayarnya itu ya per kata itu piro. Ngono. Waduh. Dulu namanya telegram. Kayaknya saya belum lahir tuh, Mak. Ya alhamdulillah belum ya. Jadi nggak terlalu ngenes. Oh iya. Iya nanti berat di ongkos le Iya bener, Mak. Betul. Mak, sambil ngerokok boleh loh, Oh dengan Mak. senang hati. Permisi, Mak. Basah, Iya. Mak. Awas. Makasih. Biar kita semakin chill. Sip. Gimana? Teman-teman kameramen mau ikut? Mau ikut? Yuk, Mak. Lanjut, Mak. Jadi ngene carane ku ya apa carane aku sok keliling wes mlebu nang ya apa ke sebuah itu yayasan atau apa yang bergerak di healthy human, memberikan konseling ya kan. Kalau boleh tahu konseling apa aja itu, Mak? Yang menarik itu tentang masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan PMS, penyakit seksual menular. Oke. Itu yang menarik sekali. Mak masuk ke dalam lokalisasi prostitusi waktu itu. Itu gimana tuh, Mak, ceritanya? Sangat menarik, teman-teman. Bener itu ya. Aku kabeh wong lo nggak ngerti lah dikirane aku ke sekolah gede. Dukur apa S1, S2, D3 ngono gablas. S2 ae aku wis megap-megap. Nggak bisa bayar. Oke. Tapi kemudian saya punya prinsip semua kabeh wong iku sekolah oleh ijazah pengen iso wis pekerjaan sing apik kayak ngono ya. Tapi emak enggak. Aku iso tanpa ijazah ya apa carane aku bisa melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang punya pendidikan atau ijazah akademi ngono ku ya. Belajar, Mak. Yang menarik pernah waktu emak tinggal di Mojokerto di daerah Magersari Indah. Temen emak itu kuliah kabeh nang ya. Wayahe arek-arek iku lek ujian. Halo kaya ono ya kata culik. Waduh, ngeri. Lucu. Lah iso wis pokoke lucu lah. Dadi lek nggih kerpean niku aku sing gawe, dadi aku sing pinter kan? Ya. Waduh. Ya enggak? Harusnya yang wisuda emak itu. Alhamdulillah gak. Oh, enggak. Terus gimana tuh, Mak? Jasa penulisan doang. Oke. Tulisanku cuwilik dari situ. Joki. Nah, terus aku lek pacaran, iku selalu ngene. Aku gak gelem pacaran sing padha-padha nganggure, sing padha SMP-ne terus kudu sing punya pendidikan lebih tinggi dari saya. Jadi aku bisa nyolong ilmu nih, belajar banyak. Jadi terkadang bahasaku belepotan niku kabeh copy paste rek. Sumpah, soalnya gelem belajar. Lek gak gelem belajar ya susah. Ngono lho. Iya enggak? Iya, bener-bener, Mak. Pengalaman itu yang mengajarkan saya. Serius. Jadi waktu saya di lokalisasi itu saya melihat ini dari dua pos. Satu posnya ada ribuan orang lah ya. Pokoknya paling tua di daerah Jakarta yang sekarang sudah jadi Islamic Center. Di sana saya menjadi motivator. Saya mengadakan konseling. Saya bilang dengan salah satu rekan saya, almarhum, itu Menteri Kesehatan yang meninggal karena sakit paru-paru. Waktu itu beliau masih sekolah di UK, United Kingdom untuk healthy human. Saya belajar dari beliau. Kita masuk ke lokalisasi itu. Yang menariknya adalah satu. Saya bilang, iki arek iki punya potensi. Kenapa sih kita tidak ambil? Ayo kita rangsang dengan cara seperti apa? Mereka biar bisa eksplor. Mereka tidak monoton di tempat lokalisasi itu, mereka hanya mencari uang, tapi mereka punya kesempatan yang sama untuk mengeksplor apa yang mereka bisa. Nah, akhirnya emak ambek dan teman-teman semuanya
untuk membuat satu semacam opera. Waktu itu emak kasih nama Sentuhan Warna-Warna. Singkat, ya memang sih ngerekrutnya lho rek wangel rek. Wong biasa golek duit yo, ya. Tak jak ngono ku wangel, wis rangsangane ae. Mari sing daftar mung 100, sing melok nang panggung wong 4. Aduh. Soalnya mereka pikir time is money gitu Iya, loh, iya, ya iya. kan? Mereka berpikir mereka belum tahu bahwa kerja seni atau mereka bisa melakukan sesuatu itu bisa menghasilkan nilai tambah finance. Gak ono. Wah, aku buang waktu, yamene aku sajane oleh duit, oleh. Nah, singkat dari situlah emak dilihat oleh kepala dinas sosial pusat Jakarta buat beliau yang sudah mengajak saya. Akhirnya emak, zaman dulu emak bisa jadi pegawai negeri tanpa harus melalui beberapa tahapan sebagai itu enggak. Emak jadi volunteer di yayasan sosial dinas sosial untuk gelandangan dan pengemis. Disinilah emak mulai bergerak. Itu emak belum nikah. Bagaimana caranya emak yang sudah mulai dari 3 tahun ditinggal sama ibu. Tahu nggak cita-cita emak apa? Sampai sekarang yang pengen Apa tuh Mak? Kalau boleh tahu cita-citanya. bisa basuh kaki ibu. Rek, wis ta lah rek. Kon de bojo rek. Ya, iku ono bekase. Kon gak iso tuku ibumu nang toko ndiae ta lah. Tuku pirang miliar ibumu gak ono rek. Arti seorang ibu buat emak itu besar. Tapi kemudian emak pengen mencoba menjadi seorang ibu yang benar-benar mempunyai arti multi ya. Oh, angel. Sumpah angel. Tapi ketika emak hijrah, memutuskan hijrah, tadinya anak-anak emak di sana. Bapak sudah pensiun, anak-anak emak bawa ke sini itu nggak mau. Mereka masih nyaman dengan circle mereka yang notabene tidak akan membentuk mereka lebih baik. Mereka masuk. Emak diisek Rene. Adalah anak salah satu emak yang di sini yang kemudian alhamdulillah sampai menemukan jodoh di sini. Alhamdulillah. Ya Allah, matur suwun Mas Eri, konco-konco Zam tuh yang sudah membentuk anak emak jadi subhanallah. Aduh, cukup haru ya teman-teman. Bener. Tim kameramen boleh dong minta tisu. Emaknya udah mau nangis. Aduh, Mak jangan sedih-sedih. Enggak, emak justru di sini bahagia, emak punya kesempatan bisa berbagi. Rek, konsep duwe emak yo rek, yo eman-emanan rek. Eman-emanan emakmu ku rek. Ya Allah, eman-emanan. Bagaimana perjuangan seorang emak itu? Akhirnya emak apa? Emak ngerayu bojone emak yang sudah tua. Bojone emak ini mu'alaf yang mana beliau dari alif gak iso alhamdulillah sejak kos di Sukma Center di belakang Zam itu milik Mas Eri, beliau itu khatam sampai juz 30. Subhanallah. Mak merinding Mak. Demi Allah. Terus yang menarik lagi saksinya banyak di sini mungkin. Istiqomahnya beliau itu hanya melihat waktu. Beliau tidak dengar azan. Rek, makanya rek, nggak ada kata terlambat. Bener buat kalian untuk bisa pelajaran buat emak. Gak kerungu azan. Jadi beliau melihat jam 11:30 beliau duduk di depan. Sudah azan ya. Nanti ngelihat ada orang sing katanya budal salat Jumat di situ. Almarhum ini sangat-sangat orangnya tertib, disiplin. Sampai waktu meninggalnya pun alhamdulillah Allah kasih mudah-mudahan istiqomah. Beliau juga berpesan sama anak-anak emak untuk lebih menghormatin emak, untuk bisa lebih ini. Tapi ya mungkin Allah belum memberikan hidayah pada waktu itu pentingnya emak. Tapi emak masih bersyukur ketika emak di sini, emak itu punya arti multi. Yang tadinya anak emak itu hanya bukan menganggap ya, yang tadinya anak emak menganggap masih emak itu biasa-biasa saja. Tapi ketika emak keluar dari rumah, longgo nang Zam tuh, anak emak iku akeh sing nyebut emak akeh. Itu tuh
Mak merasa sangat berarti banget. Sampai detik ini, sampai hari ini Mak duduk di sini, Mak itu merasa bersyukur. Dua anak-anak akeh. Artinya Mak masih bisa, ya Allah mudah-mudahan gitu ya. Doa-doa nanti itu nggak tahu dari doa anak-anak mana ya, walaupun mereka tidak mengucapkan, tapi Mak yakin arek-arek kene ku istilah subhanallah tulus kabeh nang emak. Tepuk tangan Mak buat anak-anak sini. Oh, sangat. Nggak lepas itu kan semua karena apa ya, Mas Erik dan rekan-rekan itu bisa gitu loh. Wah, nggak ono lho rek. Aku biasanya lek ngopi. Ya wis, ngopi tok. Ngopi, ngerokok, ngono tok, monoton ya. Ya, untuk sharing-sharing lepas sampai iso nangis, iso ngguku. Mari ngono saya itu pingin punya anak laki-laki. Sing iso ngerteni emake. Aku tuh kangen kepingin emak iku ya rek yo, lek emak mati, lek duwe anak wedok lanang, paling gak ono sing ngazanin emak nek waktu emak nanti itu nggak ada. Sederhana mak, cuma itu doang. Tapi Allah Ta'ala mungkin berkehendak lain. Tapi ada banyak sebenarnya rahasia Allah. Kamu nggak apa-apa kata kai siji anak lanang. Anakmu lo wake nang jam tuh lo lanang-lanang kabeh. Betul Mas. Oke, makasih kameramen. Agak telat kasih tisunya tapi. Gak apa-apa, wes gak apa-apa. Tuh jangan melo-melo dong. Kak. Tapi jujur terus emak itu kan senengane nyanyi nang kene, emak iso nyanyi. Iso lapo ae, iso nangis, iso guyu. Emak lo dadi awake emak dhewe nang kene lolos. Emak lo gak peduli ngono lho. Dengan anggapan orang bahwa oh iku mbah-mbah, nenek-nenek, emak-emak nongkrongin nang kafe. Hello, ngapunten nggih. Justru nang kene iki lho iso dadi awake dhewe. Apakah ditulis di Zamtu itu emak-emak kole lungguh, emak-emak kole ngrumpik. Hello, mboten ada. Zamtu itu merangkul semua kalangan. Hebatnya Zamtu di situ. Jadi untuk teman-teman yang memiliki keresahan hidup, kesumpakan hidup bisa nongkrong di Zamtu, nanti akan menemukan keluarga baru. Pasti. Terima kasih Mas Erik yang sudah menyediakan Zamtu sebagai rumah kita bagi para pencari rumah. Oke? Keren. Nah, tapi bukan mencari ke rumah aja loh di sini. Oke. Nah, sebenarnya. Mak, kita bahas yang agak gak melo lah, Mak, Ya wes, ayo hajar bleh. Dari semua tempat yang sudah pernah Emak kunjungin, dari berbagai negara yang sudah Emak travelingin, selain Zamtu, tempat di mana lagi yang berkesan, Mak? Yang paling berkesan. Iya, selain di Zamtu, Mak. Kalau Zamtu kan pasti tuh. Iya. Paling berkesan hanya ya apa ya? Kayak ziarah lah. Di mana itu, Mak? Ya kalau sempet yang paling terdekat lah kayak di Ampel. Terus emak itu lebih seneng sharing-sharing sama orang yang lebih, kalau dibilang lebih mumpuni lah ya, seperti itu. Emak lebih seneng berlama-lama itu ya sharing dengan para habaib kayak gimana ngono ae. Tapi kadang ya gak semua orang bisa terima emak sing ngerokok kayak gini, kadang ya kan. Tenanan. Oh gitu, Mak. Iya, Terus kadang gimana, ono Mak? lah. Tapi alhamdulillah dari beberapa orang masuk, aku ngerokok lo ya, aku le lungguh Kak, aku le ngomong Kak, kon seneng Kak, kon coba nambah aku, kon nonton rokokku apa nonton aku, lek kon merasa terganggu berteman sama aku karena aku ngerokok yo, ngapunten. Kenapa? Satu hal sampai sekarang pun emak ngomong nang anak-anak emak itu mbak siji, jadi diri sendiri. Soalnya apa yo, kabeh yo sing ngrasakno awake dhewe, sing nilai awake dhewe ya, tapi tetep dua catatan emak, ilmu dan adab. Sepakat nggih Mas? Bersuara dong. Sepakat nggak? Ya. Ilmu dan adab. Adab itu tidak harus kemarin ngono Mas nazam tuh. Mamane ngono kudu bengok-bengok tok ya enggak. Di sini justru membangun attitude. Serius. Dise orang nangkapin saya bu nggih, ngapunten nggih. Enggak ada. Jaim aja. Hai, kopi, Pak, rokok. Ngono ya. Ya. Ya enggak? Iya sih, Mak. Iya. Iya enggak? Kalau orang ngapunten bisa minta tolong enggak? Bahasa minta tolong
di sini masih berlaku. Bahasa adab masih berlaku. Ini saya saksi ya. Saya sendiri, kenapa saya nyaman? Saya yang susah banget untuk membangun mental anak saya, membangun kembali, karena ya circle-nya ya tahu sendirilah, ibu kota kayak opo ya. Ibu kota sekejam Ibu jari. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ibu jari. Oh, ibu jari ya, Mak ya. Dicolok nangis sampean. Oh iya sih, Mak. Bener. Ibu jari ini nyoloknya gini dong, Mak. Loro Oke. sampean ya nggak? Loro. Salah sampean. Salah. Minta maaf. Jangan minta maaf. Kurang nggak bukan itu tadi kan cuman bahasa aja. Jadi nggak ada yang perlu dimaafkan. Sekarang ini, kenapa saya bilang? Saya sampai sekarang yang masih ingat sama Mas Eri satu hal. Sampai saya ingat, sampai saya duduk di sini dan setiap malam dan selalu saya ceritakan ke keluarga ketika mereka menanyakan kronologi meninggalnya suami saya dan anak-anak saya. Ketika saya sedih ya, ingat almarhum. Anak saya waktu itu ya seperti itu. Terus Mas Eri bilang, belum pulang waktu itu karena belum pulang, ada urusan lah anak saya. Kalau terjadi apa-apa sama bapak kamu, aku pertama kali yang akan marah dan kamu. Aku gak iso. Demi Allah Mas Eri matur suwun. Itu saya ingat sampai sekarang. Bagaimana saya merasa mempunyai seorang anak laki-laki. Bagaimana saya seorang emak merasa dilindungin, merasa dibutuhkan. Di Zamtu inilah saya merasa berarti. Walaupun saya sudah melanglang buana kemana-mana, tapi di sana saya harus mengimbangi, mencari keseimbangan. Tapi saya di sini tidak. Saya tidak perlu mencari keseimbangan. Di sini saya merasa iki emak, iki wong tua rek. Semestinya, seharusnya, selayaknya, sewajarnya. Kalau saya duduk di kafe atau apa, orang akan mencibir ya. Tempat lain ya, saya tidak sebutkan. Mereka hanya melihat mama duduk di kafe seperti itu. Tapi di sini subhanallah, demi Allah, saya tidak merasakan banyak mudaratnya, tapi lebih banyak manfaatnya. Karena kembali lagi, ya itulah, saya merasa di sinilah saya menjadi seorang ibu. Tapi saya bangga-banggakan itu anak-anak Zamtu, saya makanya bangga banget. Matur suwun Mas Eri, kanca-kanca matur suwun nggih nak nggih. Mas Erik masuk sini dong, dipeluk dulu emaknya. Mas jangan sedih-sedih, dipeluk dulu, masuk sini Mas Erik. Cium tangan ya, aku cium tangan. Dipeluk lah emaknya. Cium tangan. Mas Eri, doain Mbak. Pokoknya doaku buat anak-anak semua, terutama Mas Eri dan keluarga, konco-koncoku kabeh. Mudah-mudahan kalian itu adalah salah satu nantinya bisa menjadi seorang yang bisa bermanfaat. Amin. Bisa saling mendoakan. Amin. Walaupun di sini kalian itu bukan temen yo rek yo. Dulur sing engko nang akhirat iku pasti kan dulu apa kancamu sapa? Paling tidak nanti kita itu tetap ketika diminta pertanggungjawaban sebagai seorang teman, kita masih bisa ada satu jawaban, ada kebaikan yang diajarkan oleh teman-teman kita. Yo rek yo, eling-elingan rek tentang kebaikan rek nang kene rek. Aduh, Ma, jangan sedih-sedih dong, Ma. Aku senang, sumpah lo. Aku tuh Aku ki seneng. bingung. Aja bingung, aku seneng kok. Bingung. Enggak, soalnya nangis. Aku bingung, Ma, kalau lihat orang nangis itu. Aja, aku kok gak nangis. Aku kok seneng, bahagia. Baper loh aku, Ma. Aku Aja. baper kalau lihat ibu-ibu nangis gitu. Oh, Apalagi gak apa-apa. emak udah kayak ibuku sendiri di sini. Tapi alhamdulillah setiap kali saya dimanapun saya selalu ingat anak-anak Zamtu. Dalam doa insya Allah ya. Alhamdulillah. Saya minta sama Allah Ta'ala mudah-mudahan anak-anak semua di sini selalu Allah pelihara. Silaturahmi nih rek. Dijaga ya, Ma. Loh, Ya? temenan lo rek. Wes salah rek masih pecoan ambek konco tapi iso lah di dalam hati bisa memaafkan. Allah tahu. Pokoknya wes salah rek sing wes
Los dol ae lho rek pikiran. Los dol itu kayak gimana, Mak? Los dol wis gak duwe pikiran apa-apa ngono lho. Oh, oke. Ya apa sih? Ya apa sih aku? Aduh, Mak ngerokok dulu lah. Aku agak tegang loh, guys. Ojo ta rek, ojo tegang ta rek. Aku tegang. Mak, aku minta lagi loh, Mak. Ini rokoknya Apa-apa? Emak. Kemal, jangan lupa endorse kita berdua. Boleh lah. Kita tuh pengasap Kemal ya, Mak ya. Bolehlah Kemal nanti langsung endorse podcast ini. Nggak usah kita berdua, podcast ini aja biar bermanfaat ya, Mak ya. Iya. Buat keluarga-keluarga kita di sini ya, Mak ya. Amin. Mas Erik jangan lupa AdSense dibagi. Canda. Tapi ana sing lucu maneh rek. Gimana tuh, Mak, cerita lucunya? Dino iki mau ya. Aku pulang dari ziarah Sunan Ampel kemarin, berangkat lagi nang Surabaya, mawawan teko Surabaya. Iku apa wis ngruwoyo kabeh. Wis kudu pengennya istirahat aja. Waktu Mas tadi datang itu aku mau berangkat. Ono undangan ulang tahun nang Jombang. Begitu wis mari, iku wis kudu gak enak awak. Telepon lah ambek Mbak. Iku, Mbak aku menesu sampe mrene yo pijeton aku ngene. Lah kok begitu Mas Eri telepon gak ada engko Mas, aku wis gak ada pijet meneh. Langsung sehat ya, Mak ya. Alhamdulillah. Emang Mas Erik itu Kenapa? obat untuk kita semua. Kenapa? Karena saya ngerasain ada tulus. Ketika doa, kita tuh nggak kamuflase. Iya. Hanya pengen aku rek wis tak gawano kacang aku cek disenengi apa cek anu tidak. Sayanya yang merasa selalu gini, ya Allah, orang itu sudah berbuat baik banyak sama saya. Saya bingung, saya harus bawa apa yang bisa saya lakukan. Ya, apa ya? Saya yakin doa saya Allah akan ijabah. Amin. Bener, Allah saya akan ijabah. Wis aku ono kacang tok wis tak gawone kacang rek ngono. Mak datang sendiri aja kita udah seneng loh, Ya Mak. Allah, aku wingi ku izin. Isin lah apa Sajane. maneh. Aduh, Aku Mak gue bisa izin. isin, Rek. Awal-awal. Gimana kameramen? Iya, Oh, bleset, kenapa, Mak? Iya, sajane hari pertama datang, hari kedua setelah datang ke sini, aku wis koyo blatung nangkang muwen itu diculuki kanca-kanca tulin-tulin gak jelas. Cukup sibuk Mak ini ya. Enggak, sok aja. Oh, so aja ya. Isin aku lah sok sibuk kayak wong seleb 88 ae rek. Kok sok sial gitu. Gak blas. Makan ibu-ibu sosialita bukan sih? Oh enggak mau gue. 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 Aku mah. Kenapa tuh, Mak? Ya enggak. Saya orang yang jujur, bukan nggak mau ya bersosialisasi sama mama atau apa tidak. Saya itu takut nggak tepat ngomong. Ketika kumpul ambil wong-wong, mama, mari ngomongno brambang bawang, ya bawang merah, bawang putih, butiri, terus sampai dinding ngono wis. Iya. Aku gak nyambung. Oke. Wedi salah kok aku ngomong A dadine ya aku ngomong tempe menene dadi Kedelai. balik mana wis ngono iku lho ya kan. Ya udah paling bener itu udah nongkrong di sini. Iya lho, lak nang kene aku lho kate dadi apa wis babat lah. Cuk dan cuk. Ih, galak Ya ibu-ibunya. enggak ibaratnya. Wis gak masalah, ya kan? Iya. Loh, sapa sing kate ngilokkan? Oh, Loh, nggak ada, Mak. Nah, Kalau soalnya ada yang ngatain Mak, nanti Dinda maju paling gak depan, Mak. usah ngene lho, Din. Mas, soalnya ngene lho jareku. Apa sih kon iku sibuk apa menilai aku. Lah kok malaikat roket atet iki lho tugasnya apa? Ya Nganggur enggak. nanti, Mak. Lah ya wis babat lah. Ngono lho ya enggak wis Iya gak sih, cuma ngono. kok agak merinding ya bahas malaikat ya. Bahas Masalahnya, Mak, kalau bahas malaikat Rokib Atid Iya ya. ibaratnya ngono. Malaikat Rokib itu bukunya belum ganti, Mak. Nah, Kalau iya. yang Atid ini udah ganti berapa buku gitu loh, Mak. Udah berjilid-jilid itu, Mak. Sampai itu kayak kita. iya, Atid itu cemburu sama Rokib. Rokib kerja kayak gitu. Tapi kan itu karena itu kita asumsi dewe ya, karena kita merasa tapi itu bagus. Muhasabah. Mak. Muhasabah. Iya. Gak apa-apa, itu bagus. Akhirnya gak apa-apa itu bagus, sangat-sangat bagus. Kenapa saya ngomong bagus? Ketika kita tahu bahwa kita tuh lebih banyak orang yang merugi, ya, kakean dosa. Ya, itu secara tidak langsung dicoret, Rek. Oh, di tipek, Mak. Iya, ya nggak Mas? Ayo Pak, please Atid tip icon. Loh, kan ngono. Iya, Mak.
Satu hal, kita tuh jangan mendikte Allah. Iya. Mak wis ro kabeh ya, mak loro apa ya. Wis kayak ngono ku. Mak cuman punya prinsip satu. Mak tidak akan mendikte Allah. Ya Allah, aku sembuhkan, tidak. Jalanin aja, ngalir aja. Karena di balik semua itu, Allah itu sudah menyediakan sesuatu yang terbaik. Mungkin dengan cara inilah Allah ketika mak sakit, emak itu sering bermanja-manja sama Allah. Ya Allah, lus-lusin aku ya Allah kan? Gitu ya mak. Iya, lah kalau dindang ngono lek ambil pacar lali ambil Allah ya enggak? Aduh. Ya enggak? Iya sih mak. Gimana ya maaf Allah. Maaf nih. Aduh gimana ya? Kan jadi ngedosa ya mak ya aku ya mak. Ya enggak lah. Kita enggak tahu. Wong enggak oleh ngomong dosa, gak iso. Kita enggak tahu. Iya mak. Ketika yang dilihat itu terakhir ya Mas ya, husnul khotimah ya. Mas ya dosa ya apa lho, ngapunten. Sadurunge waktu meninggal ya, itu hanya Allah dan kita yang tahu kan ngono. Makanya sepakat nggak sih ketika ini contoh ya, dari sekian banyak orang, apalagi pandemi kemarin, kalau sing meninggal satu rumah, ada yang satu terselamat. Kalau dari bahasa kita adalah terselamatkan dari maut ibaratnya, ya kan. Tapi kalau untuk saya akhirnya saya belajar dari situ, bukan terselamatkan, tapi memang belum waktunya. Satu bus kecelakaan, ono sing kata dalam bahasa terselamatkan ya, tapi memang belum waktunya, gitu loh. Nah, demikian juga masalah rezeki. Iki mau ngomong tentang kematian ya, sih, wis marilah ibaratnya. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu orang yang beriman, ya kan? Itu penting juga. Rezeki, emak iki nang Jakarta ngontrak rek cuwili ya podo, tapi lu gedean kontrakan nang kene. Emak iku berpikir, loh, nang dia Allah itu pasti akan memberikan saya rezeki. Jualan matrif anak-anak. Jualan apa aja emak di situ. Gitu loh. Ternyata ya memang alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makane rek optimis, berpikiran positif, karena setiap ucapan adalah doa. Ketika kamu mengatakan, wah aku usaha ngene kok gak ono sing tuku, ya aku doamu. Ngono lho. Iya. Benar-benar mak. Iku doamu ya wes dari Allah. Wong aku lho katanya ikon sukses kok kon wis pesimis. Ya wes doamu wes kon gak bakalan sukses. Dan alhamdulillah mak waktu di Jakarta sampai iso tuku telung bal. Padahal bukan online aja jarang. Ini loh yang membuat pelajaran emak paling berharga. Ya Allah, Allah itu murah sekali ya. Allah itu maha asik. Bener loh. Kalau kita sadar Allah itu maha asik banget. Asiknya, saking asiknya. Kadang kita tuh ngebawa Allah itu apa ya, bener-bener asik. Nang kene asik. Ya, dimanapun kita lo nggak lepas. Yang kita diskuskan juga selalu kalau kita di sini apa? Banyak hal ya Mas, kembali lagi akidah kita kembalikan, diskusi ya kan, tarik benang merahnya, akidah dimasukkan, seperti itu kan Mas? Ono enggak ono, karena kene subhanallah, aku kayak ngomong pokoknya jam tuh wes salah rek, terbaik ya mak ya. Kalau terbaik sih tidak ya, tapi tepat. Oh tepat ya, benar-benar. Karena yang terbaik belum tentu yang tepat ya. Tepat. Gawe konco-konco sing pengen ibaratin duwe dulur lek. Bukan belajar. Karena di sini kita saling mengingatkan. Turun ya. Apanya mak? Oh kurang waktu nih ya. Belum dong. Oh ya wes. Kita masih santai mak. Kameramen sudah berapa menit memang? Belum ya. Lanjut kan. Nggak ada durasi mak. Oh 3 ya. Ya apa sih ngomong. Wes. Lo enak ngene lho rek, masih podcast bareng asik kabeh kameramane barang. Wes salah, gak ono ndredeg kaya nang aduh demam panggung gak rek. Nyanyi apa wis ya entek ya. Rek, kapan-kapan ketemu ambek emak ya rek ya rene ya. Ayo kapan reunian rek? Ayo. Oh iya mak. Ngomong-ngomong nih kalau reunian, itu kan pasti kita makan-makan nih. Ayo.
Nah, jujur aja mak, kangen sama tahu gejrot bikinan emak. Kapan lagi nih mak? Aku dodol tahu gejrot nang kene bangkrut sing tuku dindat tok. Sing tuku dindat tok rek. Terus gak Kuota lah rek. duh, bukan bengong. Tahu gejrot itu modelnya apa? Ngono lho. Jadi mereka tuh asing. Oh, awam. masih asing ya mak ya. Iya. Oh Itu iya tahu mak. gejrot, tak? Ada lagi nih mak Apa? yang mau aku tanyain mak. Dari perjalanan hidupnya emak yang sangat up and down ya mak ya. Heeh. Ada nggak sih mak satu kejadian yang membuat emak itu merasa menyesal, ingin mengulang atau mungkin ingin kembali di waktu itu atau gimana gitu? Ada. Ketika saya mengantar anak-anak saya itu beranjak dewasa, di mana saya dituntut pertanggungjawaban moral anak saya untuk menjadikan anak-anak saya ini ya gimana sih, orang tua pasti ya punya keinginan banyak ya. Dari situlah ketika kegagalan itu saya rasakan, anak-anak saya tidak bisa saya bentuk karena memang tidak bisa, mereka sudah menjalani takdirnya mereka masing-masing. Akhirnya saya berpikir bahwa andaikan, kata andaikan itu ada, andaikan waktu itu aku tidak seperti ini, tidak seperti itu. Akhirnya emak berpikir mohon ampun sama Allah, adanya anak-anak seperti itu ya, tidak seperti yang emak harapkan, ya kembali karena emak. Anak-anak tidak ada, mereka kan terbentuk dari awal karena emak. Yang membuat emak menyesal, emak tidak bisa kembali lagi untuk ibaratnya bisa request ya untuk Mengulang anakku, lagi ya Allah. mak ya, nggak bisa ya. Penyesalan ya manusiawi ketika emak marah, ketika emak itu pada waktu itu emak tidak menyadari bahwa semua itu adalah kekeliruan, semua itu karena emak. Tapi ojo salah rek, emak itu pingin, jenenge emak ya pingin banget ngono lho. Ya Allah, pingin apa kabeh lah anak-anakku iki seperti yang aku harapkan. Tapi mereka kan bercermin pada emak gitu loh. Apa mungkin masa itu bisa kembali? Penyesalan sekarang emak menebusnya yaitu pelan-pelan, membenahinya pelan-pelan, semua dari emak. Nah mak, dari semua cerita hidup emak ini, apa sih yang bikin emak itu paling berkesan di hidup emak? Cerita yang paling bikin emak bahagia, yang sangat emak syukuri, yang sangat emak kenang itu apa? Saat emak bisa melawan sakit, di saat emak mengatakan bahwa Allah ini semua yang berkehendak, la haula wala quwata illa billah. Ketika emak bisa berpasrah, itu kebahagiaan emak yang terbesar. Ketika emak bisa menjalani sabar, ketika emak bisa menerima keadaan, ketika emak bisa berdamai dengan keadaan, itu yang berkesan. Pertamanya berat, tapi kemudian emak ngejalanin, coba pelan-pelan. Ternyata asik. Ketika sabar, kita bisa sabar itu asik banget. Ketika kita berprasangka baik, asik banget. Ketika kita tidak punya dendam, wah keren. Ketika kita bisa hilang dari rasa benci, waduh, kita itu merasa sebagai orang yang benar-benar berjalan itu, nyaman. Tidak ada beban ya? Tidak ada beban. Karena kita tidak membawa kotoran, kita tidak dimanggul kotoran. Jadi enak loh, hawane adem wangi gitu loh. Energi itu yang masuk positif juga ada, positif terus. Ya, terus kemudian pernah pada satu masa
emak itu iri, benci, dendam, pemarah dan sebagainya. Aura itu juga mempengaruhi. Gitu. Tapi ketika emak pasrah, ikhlas, tawakal, emak selalu yakin membesarkan diri emak sendiri. Kadang masih ganti duit lo yo. Kadang emak ngomong ini, gak apa-apa, mana ganti duit lo, mending lo oleh duit pirang miliar. Amin. Mudah-mudahan itu jadi doa. Iya. Tapi kita pun aku ngene ganti duit ngene wis apa meneh ya apa meneh. Doa kalian. Yakin. Kita nggak tahu menit ke depan ini kita mau seperti apa ya. Allah yang tahu. Kita nggak perlu mendikte Allah, ya Allah besok saya harus jadi seperti ini, nggak usah. Jangan dikte Allah. Pasrah aja sama Allah. Gitu. Wah, enak rek. Apa mana arek nom-noman saiki? Wis salah. Mindset nomor 1 yang bisa membuat kita kuat adalah mindset. Ketika mindset kita bisa ditata dengan baik, terus attitude kita ini ngiringin, ya kan? Ditambah kita punya bekal adab yang bagus, ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Ilmu itu tidak kita cari dari tempat sekolahan, kuliah atau apa, enggak. Ini loh aku belajar dari kamu. Apa, Mak? Ini loh aku belajar dari kalian. Ya, Banyak. Kita duduk di sini kita lagi belajar. Longgo lo ngopi lo belajar. Monggo. aja tegang-tegang talare. Enggak. Bener gak sih? Iya bener-bener Belajar. sih, Mak. Makanya kenapa? Aku cinta banget sama Zamtu dan aku selalu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, Zamtu tetap dipelihara tali silaturahminya, Rek. Amin. Amin. Yo Rek yo. Amin, amin. Pokoknya aja pedot Rek, silaturahmi seduluran wangel temenan. Angel. Amin. Serius, Mbak. Aku sampai merinding lah ngomong no Zamtu. Ceritanya agak berat ya, Mak ya. Enggak. Kirain tadi podcastnya kita ketawa-ketawa seru-seruan. Gak seru gak? Tenang aja yuk gak? Kok Sampai emaknya ngantuk nangis, lo. nangis sedih. BTW itu kameramen di belakang tuh sambil mangap-mangap mingkem dong guys. Kalian jangan mangap-mangap dong. Gak apa-apa. Nanti masuk angin, Mak. Gak apa-apa, tenang aja. Oke, gak apa-apa kan. Ada koin kok itu. Aduh, Kerokan bareng-bareng kerokan rame-rame ya, Mak Loh, ya. enake Aduh. kerokane kan apa meneh topa ya sing ngeroki ya. Engko holograme ono kayak hologram berhadiah. Aduh. Enggak, kalau Rintik topa, gratis. kalau topa dikerok ini, Mak, coba lagi. Coba lagi sampai bawah, Mak. Kalau Mas kok Eri ya. enak. Green tea gratis. Pak Mas Erik, green tea gratis, Indomie gratis, es teh gratis, boleh lah itu Bener. ya, Mak ya. Meneh terakhir ya, Mas. Ojo rene. Terakhir ya, Mak, cukup sekian ya, guys, gitu, Mak. Terakhir nih, Mak, harapannya buat keluarga Zamtu apa? Jadi cuma pesen satu. Rek, ojo medhot silaturahmi ya, Rek ya. Situ lek ono masalah apa-apa diomong. Ojo pokoknya wis tak aja nggawa dendam, iri, dengki, positive thinking dimanapun kalian, tidak hanya di Zamtu saja, dimanapun kalian. Jadi diri sendiri. Wis salah Rek, ngapunten aku olet kan aku iki nangis iku bukan karena apa, aku memang bener-bener terharu. Separuh dari kehidupanku itu aku bisa berubah, bisa merubah, bisa berarti angel loh. Aku jadi seorang ibu sampai umur anakku segede itu. Aku belum pernah merasa berarti. Aku duduk di Zamtu merasa berarti. Kenapa? Aku duwe anak-anak akeh. Saya bisa nyeluk emak. Aku tuh pengen dibutuhkan. Aku tuh pengen dia, bukan aku nggak perlu dihargain, tidak. Aku libatkanlah dalam apa ya, pokok iku lho Rek. Anak-anakku Zamtu Project, matur suwun. Sampai detik ini emak iki sudah jadi emak-emak kalian. Walaupun jauh, ojo putus doa ya Rek ya. Nggih, temenan Rek. Wis bismillah wis maca saiso-isomu umi-umi ngono. Positif thinkingmu terhadap teman itu sudah menjadi doa Rek. Doa itu balik nang awakmu. Bener kon ndongakno mau Dinda. Ya Allah, Dinda iki ayu. Emak dadi ayu. Doanya kan berbalik. Ya Allah, Dinda cek dadi ayu. Amin. Emak dadine ayu. Karena apa? Doa itu akan berbalik lagi kepada yang menyampaikan.
Matur suwun sanget kagem Mas Eri, Mas Zen, Mas Sedanten, Mbak Dinda, Sama-sama, pokoknya kuwabe Mak. anak-anakku nggih. Matur suwun sanget kalian yang sudah bisa membuat emak bahagia menjadi seorang emak. Matur suwun sanget. Haru, Ma, aku pengen nangis. Assalamualaikum. Ada sing nangis aku moh. Loh, Ma, bentar. Bilang wes, tak? bilang Apa? dulu jangan lupa like, komen, Oh, iya. subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Soalnya apa rek? Subscribe siji wis salah rek, pahalane lo gede. Ayo subscribe, like ya, komen. Jangan lupa di-share, Dok. Jangan lupa di-share ya. Wis. Oke, terima kasih Mak Matur Nurul sudah mau kita ajakin podcast. Matur suwun sami-sami. Semoga nggak kapok-kapok kita ajakin podcast. Amin. Doain. Sehat Sampai terus, jumpa di podcast selanjutnya, Mak. Ya mungkin 2-3 bulan yang Oke. akan datang. Iya, soalnya Mak ini agak Part 2. agak susah ya, Mak ya, dengan kesibukan yang cukup padat. Waduh. Memikirkan kemajuan Di bangsa planet Indonesia, memikirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, Mak Wah, ya. itu seru itu. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Yeay.